Nah, untuk itu saya juga punya kenalan nih, Bob, Lin, Jar. Ya. Ada salah satu teman saya yang juga anaknya dalam sekarang kondisi positif. Halo Indah. Halo. Halo, halo semuanya. Halo, Halo, Indah. Apa Indah. kabar? Sehat, Indah? Sehat alhamdulillah. Nah, ini kan kita lagi ngomongin banyaknya kasus positif dalam anak ya. Ada anak Nah, ya? salah satunya kan yang saya lihat anak Indah juga kena ya, Indah ya? Betul, positif sekarang. Udah berapa lama dah kalau boleh tahu? Hari ini hari ke-7 dari hari PCR. Oke, ada gejala nggak Dah kalau boleh tahu? Awalnya seperti apa Tunda? Di hari PCR itu kebetulan memang dia demam, tapi kita sekeluarga kan karena di rumahku memang semua lagi positif nih kecuali aku karena aku udah pernah kena duluan. Jadi waktu kita PCR sekeluarga tuh dia lagi demam. Oke. Indah Dia boleh, lagi demam. Indah saya interupsi dulu sebentar. Boleh Iya, tahu umur anaknya berapa? 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan 18 hari waktu kena. Oke. Iya. Boleh dilanjutkan Indah cerita yang tadi Indah. Iya, nah demamnya itu waktu swab sih belum begitu tinggi ya, tapi saya udah mulai ngelihat dia kayak udah agak lemes gitu. Mungkin yang saya tangkep badannya agak sakit gitu kayaknya ya. Ya. Karena kita aja kan kalau demam badan ngilu gitu ya. Nah, udah setelah hasil PCR-nya keluar positif, demamnya mulai makin tinggi. Tapi aku udah langsung hubungi DSA gitu-gitu segala macam, telekonsultasi dan lain sebagainya, diresepin obatnya untungnya bisa dikirim kan karena kondisi aku nggak bisa keluar, suamiku positif, mamaku positif, adikku positif, jadi untungnya berobat sekarang tuh jadi lebih mudah gitulah istilahnya, bisa telekonsultasi segala macam. Setelah itu diresepin sama dokter obatnya mulai dari antivirus sampai vitamin yang banyak gitu. Menurutku itu untuk seorang bayi tuh kayaknya aduh kasihan gitu, aku kayak dia harus minum obat segitu banyaknya. Indah, sebelum waktu pertama kali demam dan memutuskan untuk PCR, ada kepikiran dulu nggak untuk memberikan tindakan awal seperti kasih sunmol gitu-gitu? Posisinya itu kita memang sudah lagi PCR di rumah. Oh, memang sedang PCR mandiri ya? Memang PCR mandiri di rumah karena suamiku positif. Jadi aku PCR ulang lagi. Si anakku ini cepet banget. Jadi waktu suamiku tuh positif hari Kamis, barengan hari Kamis itu anakku di antigen masih negatif. Hari Sabtu kita nunggu masa inkubasi kan. Hari Sabtu kita PCR lagi mandiri. Itu anakku positif dengan CT sekitar 20 ya. Jadi cukup rendah CT-nya. Iya, dan aku nggak nyangka secepat itu gitu. Karena Kamis dia masih negatif. Kamisnya masih negatif ya? Iya. Jadi dan aku nggak mungkin nyalahin, maksudnya kayak ada orang-orang di luar sana kayak ini di COVID kan gitu-gitu segala macam. Karena anakku ada gejalanya, panas tinggi 2 hari. Ya. Indah, setelah itu langsung melakukan tindakan apa? Apa ada coba hubungi ke rumah sakit? Ya, Gimana? aku langsung konsultasi sama DSA langganan aku, DSA-nya si anak aku ini, langsung diresepin, langsung ikutin anjurannya untuk kasih sunmol setiap 4 jam selama dia demam. Terus anjurannya dokter itu kalau misalnya prediksinya dokter kalau di anak itu, kalau anak positif itu demamnya sekitar 2-3 hari. Itu demam tingginya. Nah kalau lebih dari 3 hari itu anakku harus dicek darah, CT thorax dan lain sebagainya. Betul. Nah itu aku berusaha banget supaya jangan sampai lebih dari 3 hari demamnya, karena aku udah nggak tega banget, maksudnya untuk minumin dia obat sebanyak itu aja udah sedih gitu, apalagi harus kayak ambil darah segala macam gitu. Iya betul. Indah, tapi semuanya kondisi sekarang masih di rumah ya? Semua di rumah. Masih di rumah. Karena ya? rumah sakit penuh. Penuh betul. Iya. Kalau kondisi Dedek sekarang gimana, Dedek bayinya? Sekarang alhamdulillah anakku udah berangsur-angsur normal ya, maksudnya udah beruntungnya tuh dia nggak terlalu lemes
kayak dia lemas cuma di hari pertama aja, selebihnya tuh tetap aktif, makannya tetap mau. Terus bukan tipe anak yang susah minum obat juga. Jadi sekarang udah alhamdulillah udah normal lah, bisa dibilang udah normal. Cuma tinggal nunggu masa isolasinya aja. Masalahnya. Jadi sekarang Indah menerapkan protokol kesehatannya lebih ketat ya di rumah. Apakah ada Jauh. penggunaan APDK gitu sampai lengkap? Oh, aku nggak sampai pakai APD sih karena anakku tuh takut sebenarnya. Jadi setiap mungkin di benak dia kalau yang pakai APD tuh antara dokter atau tenaga medis yang suka nge-swab mandiri gitu loh. Iya betul. Udah mengenal ya dia ya. Iya, dia udah mengenal. Jadi kayaknya dia takut. Jadi aku ya udah lah pasrah. Agak pasrah juga sama sambil minum vitamin gitu segala macam juga sih aku. Walaupun udah pernah kena, tapi kayak tidak mengurangi rasa takut juga gitu, maksudnya tetap deg-degannya harus sama waspada kayak ya. belum pernah. Iya. Ya. Indah kasih tips dong untuk menjadi seperti Ibu Indah yang kuat gitu menghadapi situasi seperti ini. Mungkin banyak ibu-ibu yang takut anaknya terkena justru lebih panik. Boleh di-sharing ke kita? Dah. Tipsnya apa ya? Tipsnya kita harus 1000 kali lebih kuat dan harus marah sama si COVID ini sih. Kalau aku nerapinnya aku marah sama COVID sehingga aku pokoknya gimana caranya dia harus kalah sama aku gitu aja. Punya kekuatan lebih jadi Anda ya. Iya. Yes. Jadi Terima kasih. aku iya. Oke, terima kasih Indah udah mau Sama-sama. sharing-sharing. Semoga anak dan keluarga bisa kembali negatif ya dan kembali sehat seperti biasa Indah ya. Allah. Amin. Thank you, Amin. Indah, Semoga sudah semua mau- yang di sana sehat-sehat juga keluarganya ya. Yes, Amin, amin. Indah. MJ listeners, itu tadi obrolan kita dengan istri komika Rigen yang anaknya terkena COVID, tapi ya dihadapinya dengan kekuatan justru ya, justru tidak melemahkan diri. Tetap ngasih support ke anak dan keluarga juga ya kan, walaupun yang lain dia positif terus hanya dia yang negatif, dia tetap ngasih support, ngasih ya segala macam ya kan untuk keluarganya dia. Nah, yang paling penting ibu, papa harus banyak riset. Ya. Jadi Mungkin ini alarm juga buat kita sebagai orang tua untuk menjaga anak-anaknya, maksudnya jangan sampai anaknya aduh kasihan nih anakku nggak main-main keluar atau betul. apa. Udah deh bentar aja gitu. Maksudnya ya udah diam di rumah aja dulu untuk sementara karena rumah sakit pun kan sekarang Lagi penuh full banget, kemana-mana betul. kan. Sekarang kan mobilitas kita kan maksudnya lebih padat ya. Tapi dari Yusa, Kak Bobby atau kalian sendiri gimana sih mengatur waktu biar kan rata-rata ini anak-anak ini kena karena kan mobilitas orang dewasa ya kan ketika di luar rumah gitu bekerja. Nah, solusinya seperti apa sih buat orang dewasa nih dari Kak Bobby, Yusa atau kalian? Kalau dari Bobby nih, aku jarang meminimalisir berinteraksi sama orang. Gitu. Terus begitu tujuannya cuma satu, kantor pulang. Setelah sampai rumah nggak ketemu istri anak dulu, mandi, bersihin, cuci baju, baru kita nge-recovery diri sebentar. Setelah adem badan, kering semua, baru bisa berinteraksi dan di rumah tetap pakai masker. Gitu loh. Jadi tetap pakai masker. Aku tetap pakai masker di rumah. MG Radio Network. More than just news.